Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuhamidiyati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Surabaya, NIM 877962337. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Pengaruh Deterjen Terhadap Pertumbuhan Perkecambahan. Adapun alat dan bahannya yang dibutuhkan yaitu 2 gelas yang sudah diberi label. Yang pertama ada gelas yang kosong yang berlabel 100, yang kedua juga sama ada yang berlabel 100 dan sudah diberi tisu di dalamnya. Yang kedua, gelas yang sudah diberi label 50% sekaligus dengan gelas 50% yang sudah diberi tisu. Yang ketiga, ada gelas yang sudah diberi label 25% dan juga gelas 25% yang sudah diberi tisu di dalamnya. Selanjutnya yang keempat, ada gelas 12,5% dan juga ada label 12,5% yang sudah diberi tisu. Yang kelima ada label 6,25% dan juga yang sudah diberi tisu di dalamnya. Selanjutnya ada berlabel 3,1% dan juga yang sudah diberi tisu di dalamnya. Dan yang terakhir ada label kontrol dan juga ada yang sudah diberi tisu. Selanjutnya ada air mineral ya atau air PDAM yang sudah dimasukkan ke dalam 4 botol ukur. Selanjutnya juga ada perkecambahan atau biji kacang hijau. Di sini saya menggunakan biji kacang hijau yang sudah biji kacang hijau. Oke, selanjutnya tentunya ada deterjen di sini. Proses yang pertama yang kita lakukan yaitu ambil botol yang berlabel 100%. Kemudian masukkan air PDAM ini ke dalam gelas yang berlabel 100%. Setelah itu masukkan deterjen ini ya secukupnya ke dalam gelas berlabel 100%. Setelah itu aduk hingga merata. Kemudian ambil gelas yang berlabel 50%, kemudian tuangkan air yang berlabel 100% ini sebanyak 50% ke dalam gelas yang berlabel 50% ini. Kemudian gelas yang berlabel 50% ini ditambah lagi dengan air mineral atau air PDAM ya ke dalam gelas 50% ini. Kurang lebih setengahnya. Dan aduk kembali. Oke. Selanjutnya ambil gelas yang berlabel 25%, kemudian tuangkan sebanyak 50% juga ke dalam gelas yang berlabel 25% ini. Kemudian taruh gelas yang 50% ini. Untuk gelas yang 25% ini kita beri air mineral kembali, air PDAM kembali, kurang lebih setengahnya. Kemudian kita ambil gelas yang berlabel 12,5% dan kita tuangkan sebanyak 50% ke dalam gelas 12,5% ini seperti tadi. Setelah itu kita tambahkan lagi seperti tadi air PDAM, air mineral. Kemudian kita ambil gelas yang berlabel 6,25% dan kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 6,25% sebanyak 50%. Selanjutnya kita ambil gelas yang berlabel 3,1%, kita tuangkan sebanyak 50%.
Selanjutnya kita beri air kembali sebanyak setengahnya lagi. Dan untuk gelas yang terakhir yaitu kontrol, yaitu kita masukkan air tanpa deterjen. Selanjutnya kita siapkan kacang hijaunya, lalu kita rendam kacang hijau ini ke dalam masing-masing gelas yang sudah berlabel sebanyak kurang lebih 10 biji. Kita tunggu rendaman kacang hijau ini kurang lebih 5 menit. Selama kurang lebih 5 menit, biji kacang hijau ini direndam ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberi label. Sekarang waktunya kita akan mengambil ya rendaman itu dan kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi tisu di dalamnya. Sebelumnya itu kita basahi dulu tisu itu dengan menggunakan air yang berlabel 100%. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijaunya dalam gelas yang sudah diberi tisu. Selanjutnya untuk yang 50% juga sama, kita basahi dulu tisu yang di dalam gelas 50% yang kedua dengan menggunakan air yang ada di gelas 50%. Setelah itu kita ambil kacang hijaunya ke dalam gelas 50%. Yang ketiga, ini yang 50%. Yang ketiga kita ambil untuk yang 25%. Sama juga kita basahi dulu tisunya menggunakan air 25%. Selanjutnya kita ambil kacang hijaunya yang sudah direndam di 25% tadi ke dalam, dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diberikan tisu 25%. Selanjutnya yang keempat yaitu 12,5%, kita ambil, kita basahi dulu dengan menggunakan air 25%. 12,5% maksudnya. Dan kita ambil kacang hijaunya di gelas 12,5%. Yang kelima yaitu gelas dengan label 6,25%. Kita basahi dulu tisunya. Selanjutnya kita ambil kacang hijau yang ada di dalam gelas 6,25%. Yang keenam yaitu dengan label 3,1%. Kita ambil dan kita basahi. Dan kita ambil kacang hijaunya ya. Yang terakhir kita ambil di gelas kontrol atau tidak ada deterjen. Sama seperti tadi kita basahi dulu tisu yang ada di dalamnya. Kemudian kita ambil kacang hijaunya. Nah, setelah itu kita masukkan gelas yang sudah diberi label dan sudah berisi kacang hijau serta tisu yang basah ke dalam tempat yang kedap cahaya. Di sini saya mengambil kardus untuk menaruh gelas yang sudah diberi label tersebut. Kemudian kita tutup kardus ini rapat-rapat ya agar tidak terkena sinar matahari. Lalu kita amati pertumbuhan biji kacang hijau ini selama beberapa hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pertumbuhan dari biji kacang hijau yang direndam dengan air deterjen dan tidak dengan air deterjen.